Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kita masih bisa dipertemukan di bulan suci ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ialah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang menerang hingga saat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace mengatakan, perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencengangkan. Konsekuensinya, di satu sisi melahirkan nilai-nilai positif yang mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain, perkembangan dunia informasi baik melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, akan melahirkan kerusahan, kehancuran, bahkan kerusuhan bagi manusia. Kekhawatiran Zaleski kini kian terbukti. Kita saksikan tayangan kekerasan sadis semakin merajalela, tontonan-tontonan magis mitologis semakin membudaya, bahkan hiburan erotis seksual semakin makmur, membaur bahkan juga menjamur di tengah-tengah masyarakat. Eksesnya akibat tayangan kekerasan muncul keributan dalam keluarga, tawuran antar pelajar, perkelahian antar kampung, bahkan peperangan antar etnis dan golongan. Akibat tontonan magis mitologis, lahir masyarakat irasional, ayat Al-Quran dipermainkan, agama dilecehkan. Akibat hiburan erotis seksual, maraknya pemerkosaan dan perzinahan, bahkan akhir-akhir ini kita digemparkan dengan praktek seks bebas yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa. Inilah dampak langsung dari penggunaan media sosial yang mengabaikan nilai-nilai etika. Lalu, bagaimanakah sikap kita menanggapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahallatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Secara filosofis, ayat tersebut merupakan landasan metodis dalam menyikapi derasnya informasi yang disebarkan melalui media sosial, yaitu Islam mempunyai prinsip akomodatif selektif. Jika sesuai dengan ajaran Islam, maka ambillah. Jika bertentangan dengan ajaran Islam, maka jangan takut untuk menolaknya. Demikian ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita untuk memperhatikan nilai moral dan etika dalam menggunakan media sosial. Namun yang sangat disayangkan saat ini malah fakta sebaliknya. Sebagai bukti, tidak sedikit wanita-wanita memposting foto mereka setengah telanjang. Tidak sedikit story-story yang mempromosikan tempat mesum dan pelacuran. Tidak sedikit
stasiun-stasiun televisi yang menayangkan adegan ciuman, bahkan tidak sedikit pula bioskop-bioskop yang memutar adegan ranjang dan berhubungan badan. Bahkan akhir ini kita digemparkan juga dengan munculnya series Boys Lovers, maraknya bacaan Wattpad, bahkan merebaknya film-film porno yang disebarkan melalui internet dan handphone. Lalu bagaimanakah sikap kita menanggapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan Quran Surah Ali Imran sebagai berikut. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Mengingat betapa penting hal tersebut, saya menghimbau kepada umat muslim yang pertama, bagi kaum terpelajar, mubalik, para mahasiswa, para guru, dan para santri untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi agar tercapainya tujuan dakwah yang Islamiah. Karena saat ini kita tidak hanya membutuhkan dai yang hanya pandai ceramah dari masjid ke masjid, kampung ke kampung. Namun yang sangat dibutuhkan saat ini adalah dai yang pandai orator, tahu ilmu komunikasi, pandai menulis dan handal mengoperasikan media sosial. Yang kedua, untuk pengguna media sosial terutama bagi umat muslim untuk membuat konten-konten podcast atau stasiun televisi Islami sebagai tandingan, karena kita tidak hanya cukup menghujat bacaan erotis, tontonan porno, iklan-iklan nakal, tapi kita juga harus membalasnya dengan bacaan yang mendidik, tontonan religius dan iklan-iklan bermartabat. Maka dari itu pula kita harus membutuhkan influencer-influencer muslim yang siap menjadi muadid, muahid, mujadid dan mujahid untuk menegakkan nilai-nilai Islam di tengah kehidupan modern ini. Dari uraian di atas saya simpulkan bahwa penggunaan media sosial telah mengabaikan nilai etika dan moral. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus siap menjadi muadid, muahid, mujahid dan mujadid untuk kehidupan modern ini. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kekurangan milik saya, kelebihan milik Allah. Unzur maqala wala tanzur maqala. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.